Oke, balik lagi di channel Great Otomotif bareng gua Adit. Beliau ini adalah Bang Odi. Bang Odi adalah Gua owner dari ORD Exhaust. ORD Exhaust. Gua ini juga mekanik dan bagian risetnya beberapa tim balap di Indonesia lah. Tapi sekarang gua fokuskan produk gua itu ke exhaust system. Oke, siap. Fokus. Dan ini kita ada di mana sih Bang sebenarnya Bang? Ini adalah workshop ORD Exhaust yang baru yang memang kalau sengaja launching di bulan Februari 2021. Dulu kan ORD Exhaust kan kalau kita untuk instalasi kan kita banyak kan lempar-lempar luar kota lah apa gitu karena nggak fokus untuk di Jakarta only. Jakarta selama ini kita ada 2 rekanan tapi sekarang udah mulai kelabakan jadi kita bikin juga yang head office kita sekaligus instalasi. Oke. Karena di channel Great Otomotif kita bahas sesuai dengan apa yang biasa kita bahas, yaitu modifikasi mobil. Dan ini di sebelah kanan sana ada mobil putih keren. Ini mobil apa Bang? Ini kalau gua bilang ini adalah Vario, Civic Vario biasa yang tidak biasa. Oke. Kenapa dia nggak biasa? Kita tahu semua Civic Vario itu penggerak roda depan kan? Depan, bener. Kalau 4-wheel drive kayak Evo gimana? Ayo. Wah, gila. 4-wheel drive, terus mesinnya 280 HP, belum turbo loh. NA nih. NA. Waduh. NA aja 280 wheel horsepower. Dan 4-wheel drive. Itu sih. Jadi ceritanya ini mobil istimewa banget. Kenapa istimewa teman-teman? Tadi 4-wheel drive dan ini di Asia Tenggara pertama nggak sih? Setahu gua karena gua udah searching kemana-mana, Asia Tenggara belum ada. Jadi gua bilang mobil ini dari Supernova ORD yang pertama di Asia Tenggara. Even di Thailand yang event dragnya itu banyak banget gitu. Iya, karena nggak ada kelasnya yang khusus kayak begini. Oke. Mungkin kalau Estilo orang bisa bilang banyak ya, apalagi di US gitu US kan. banyak, conversion kit segala macam udah. Di Indonesia juga udah ada kan. Nah waktu itu teman-teman bisa lihat liputannya. Waktu itu ada Honda Civic Estilo. ORD juga ya yang bantu nge-build ya? Ya, waktu itu kan. Sebagian dari kita juga. Nah, waktu itu sama Randy Ripasya. Randy Ripasya BTX. BTX, ya. Lebih familiar dengan nama BTX atau Botak ya? Botak. Doi juga pembalap anyway gitu. Nah, kita langsung bahas modifikasinya aja. Tadi udah dibilang nih, 4-wheel drive. Jadi kita jelasin dulu dari mesinnya. Basically kan dia mesinnya apa sih Vario? Basically kalau di Indonesia Vario itu mesinnya kan D-series ya. D-series. D-series SOAC. Tapi kalau ini kita engine swap. Jadi mesin K24. K24. Nah, K24-nya pun bukan K24 kayak punya CR-V kita pindahin gitu aja enggak. Tapi Frankenstein build. Bawahnya CR-V punya 2400. Wow. Atasnya Type R. Jadi K24R. Jadi makanya kebayang ya, dia horsepower-nya bisa sebesar itu gitu. Nah, ya. Nah ini yang udah di-build di engine apa aja nih Bang? So far, karena atasnya udah Type R, itu kan camshaft-nya udah durasi tinggi, valve spring-nya juga udah beda, port and polish. Terus untuk jeroannya sejauh ini masih standar, karena kita nanti mau upgrade langsung ke turbo. Jadi sebenarnya yang kita lihat sekarang nih bukan versi perfectnya belum final, tapi ini aja udah kesetanan. Udah kesetanan. Bawahnya ngeri. Kacau ya. Emang sih mobil dari luar ganteng banget teman-teman. Jarang soalnya mobil yang yang kenceng. Terus kita ngomong Estilo, Vario gitu kan. Ibaratnya mereka setipe lah gitu kan. Yang looks-nya tuh sekece ini gitu kan. Nah, balik lagi ke mesin ya. Itu untuk gearbox-nya dia pakai apa? Gearbox-nya pakai punya CR-V yang 4-wheel drive gitu ya. Ada ini wagon di luar negeri itu kita nyebutnya Civic wagon tipe bodinya gua nggak begitu hafal. Jadi dia berikut kopelnya, gardan belakangnya satu set dari itu. Kurang lebih mirip lah kayak punyanya Randy kemarin. Gitu. Kurang lebih kayak tapi ini udah bisa dibawa jalan nih buat daily aman ya? Udah. Orang hari-hari pakai ini buat jemput anak. Ini kan dari Supernova, si Bang Apit kalau jemput anak istri ya pakai ini hari-hari. Gokil. Cuma kalau lagi kumat jalan tol. Wheel horsepower. WHP berarti bukan WHP, on engine ya? Bukan on engine. Wow, berarti bisa lebih gede tuh di engine ya? Di engine ya berarti sekitar 330 something. 330 something ya? Wow. K24R itu memang segitulah kurang lebih power. Ntar lihat ruang mesin, itu lebih asik. Bener. Kita ada kabel satupun kelihatan. Waduh, penasaran juga sih pengen lihat langsung gitu. Kita buka apa mesinnya? Oke, boleh. Ayo. Oke, mau. sih.
ini mobil balap CDM, Mm-mm. nggak usah lu buka kayak gitu. Udah ada hidroliknya ya Iya. di sininya ya. Jadi nggak usah diganjel Nggak juga. usah ganjel-ganjel. Kita lompat lagi, balik lagi ke mesinnya teman-teman. Tadi kita cuma bahas ini mesinnya udah diganti K24, pakai apa gearbox buat kita bilangnya apa? All wheel drive atau four wheel drive Kalau ya? orang enaknya di ya? luar yang nyebutnya AWD ya, all wheel AWD. drive ya. Kalau di sini? Cuman kalau bagi gue itu masalah perspektif istilah aja sih ya. Nggak ada acuan baku AWD atau four wheel drive. Cuman at the end dia penggerak 4 roda gitu bahasa ininya. Oke, kita tadi bahas gearboxnya juga ya, sampai ada gardan belakang juga gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah penampilannya di engine bay keren banget. Nggak ada kabel satu Nggak pun. ada kabel, ini clean banget. Dan ini sampai sini-sini gila, ini rapi banget. Yoi. Ini nggak ada debu gitu loh, paling dikit gitu kan. Kotor-kotor di mesin kan biasa lah ibaratnya Ya, gitu. ini totally clean. Gokil Buat sih. kontes juga gitu-gitu kan. Oh iya, buat kontes bisa, buat kita misalnya track day di Sentul gitu kan. Bisa Terus juga. Radiatornya juga kita radiator tak, nggak ada kan? Oh iya, bener. Sini semua radiatornya mana nggak kelihatan. Clean, super clean. Clean banget ya. Nah ini kita ngomongin balik lagi ke mesin teman-teman ya. Gue masih mau fokus di mesin. Ini untuk exhaust systemnya gimana nih konfigurasinya, Bang? Exhaust systemnya jadi dia masih lewat samping. Kenapa lewat samping? Karena di situ ada kopel. Oh. Kita custom ini sendiri lah. Ya seperti biasa kita kan apa namanya? Ada yang mau pakai bagian yang branded, ada yang pakai ini. Piping sih kita bikin pakai 3 in semua karena nanti targetnya kan mau buat turbo. Buat turbo. Mufflernya kita model yang kayak V2 Dual ORD biasa, itu cuman inletnya custom, ininya custom. Tapi ada satu hal yang kita agak belajar dari luar negeri. Apa tuh? Ada resonator Vibrant bukan promo sih sebenarnya. Oh. Kita pengen belajar juga. Karena mobil ini khusus buat hari-hari. Oke. Ada anak 2, nganter daily. Pengen tahu dong seperti apa sih bisa silent itu muffler, resonator. Oh ternyata bisa silent banget. Nanti lu cobain deh. Oke, sip. Jadi kenceng tapi nggak bacot, Nggak berisik. bacot. Oke, siap. Keren. Jadi kita Sisanya bisa sih- lihat ya. Sisanya sih custom kalau mau ditanya mufflernya ORD yang model tipe apa, yang kayak V2 Dual tapi custom. Oke, siap. Sempat loncat dikit bahas ke body eksterior gitu-gitu. Kita tutup dulu kali ya. Oke, tutupnya juga kita nggak usah Gimana nih? ya biasa, tapi dia itu ada shock breakernya di situ. Ngeri, keren banget. Nah, kita lanjut ya ngomongin body teman-teman. Tadi sampai ke bumper juga ganti gitu kan, dicat putihnya gitu. Cuma putihnya mungkin nggak terlalu 90s ya, karena kan solid kan harusnya kan Ya, biasanya kan. betul. Ada Cuma ini sedikit. agak glossy nih. Ada glossy, ada sedikit pearls-nya gitu juga. Kita bahas dulu nih, kelarin dulu bagian luar. Tadi disinggung-singgung velgnya Advan RG1, tapi gue lihat dulu nih ukuran berapa nih? Ukuran ring 16 teman-teman. Iya. Gokil. Jadi apa ya, looks JDM-nya dapat gitu Dapet ya. banget. Kalau 17 kan udah terlalu kayak Gede banget gitu. Kalau ini Kelebaran. masih street fighter lah, street car. Iya sih, keren banget sih. Oh iya, spek BBK-nya gimana nih, Bang? Ini endless yang berapa ini sih ya? 13 kalau nggak salah ya. Lupa gua deh. Cuma dia merek endless, depan belakang. Semua. Brake line-nya juga pakai endless. Terus apalagi simple sih kalau untuk luar kayaknya nggak ada yang banyak diinin lagi. Nggak ini ya, nggak kelihatan apa ya, dia simple tapi menonjol gitu. Itu dia. Cakep sih. Nggak perlu banyak pernak-pernik yang gimana, tapi orang tahu ini different di mobil. Oke, siap. Oh iya, sebelum ke dalam gue mau kasih tahu nih yang bikin ini ada penandanya nih ya. All wheel drive. All wheel drive. Kita lihat ke dalam teman-teman. Yuk. Oke, udah di dalam. Biar terbukti ini sangar kenceng, starter kali ya nyalain. Oke. Ini starter. Kedengaran suara ini ya. Fuel pumpnya yang nggak kaleng-kaleng. Yoi. Tapi dia suaranya soft loh. Coba kita lihat. Wih. Gas-gas dikit dong. Dashboardnya. Buset, getarannya berasa sampai ke jok ya. 300 horsepower. Udah, ntar diomelin tetangga.
Matiin aja dulu bang, nggak apa-apa. Nah, udah berasa lah itu gimana powernya ini mobil ya. Terus juga kita ngomongin interior dulu. Paling berasa, paling pertama adalah tadi ketika nyalain mobilnya ya. Ternyata dashboard speedometernya ya, itu udah. digital pakai AIM. Gokil. Ini mobil 90s tapi kekinian banget gitu kan. Terus semua di sini air full ratio terpantau semua, everything is digital. Kita kayak voltase semua ininya ada terpantau digital. Bahkan kalau ada alert ya, misalnya temperatur udah ini, dia akan ini sendiri ngasih sinyal sendiri ke ECU-nya buat jangan terlalu ngebut. Iya, turunin gasnya dikit lah. Nah, terus ini juga air full ratio kita misalnya udah agak ngaco nih settingan nih, dia akan ngasih warning. Wow. Dan terus ke depannya boost meter udah jelas. Boost meter. Oh, ini udah ada tapi belum aktif ya karena turbonya juga belum ada kan. Kita rolling NA dulu nih. Kan? Tes dulu nih NA sesukses apa gitu kan. Baru kita go. Baru langsung upgrade lagi teman-teman. Nah, ini loh yang gue bilangin. Nah, ini dia nih shifternya Keytune. Wow, Keytune. Karena kan nggak mungkin kalau Vario biasa, dia kan pakainya sistem mechanical yang itu kan batang. Kalau ini semuanya kan pakai wire. Oh iya. Nah, ini jadi dudukannya pun bilet, bilet semua sampai ke bawah kita ganti. Ya, mobil harian mau kesetanan monggo. Oke, speedometer, shifter gitu ya, head unit juga ya teman-teman. Ntar kita bahas lah soal audio bang. Tapi kita ngomongin yang kita rasain dulu. Yang paling pertama tadi gue bilang ini speedometer. Selanjutnya hal lain yang paling bisa dirasa adalah joknya. Ya kan, ini udah Recaro Evo nih. Gila nih, ini joknya Evo nih beneran. Wow. Bakat Recaro Evo. Semi bakat lah ya, udah keren banget ya. Gue nyaman banget sih kalau pakai. Nyaman banget ini, apa ya, ditambahin seatbelt yang 4 titik gitu kan harnessnya. Udah langsung makin banget. Gokil sih. Mantep sih. Overall sebenarnya di dashboard ya interiornya ini simple, ini masih original teman-teman, dan ini masih bagus banget kualitinya, keren, nggak ada baret, ketahuan yang punya apik banget. Terus di door trimnya juga ini mulus banget, gua speechless lah ngelihatnya gitu, gokil. Plafon juga, ya gue mau bahas semuanya. Ini juga kalah. Kalau ini nih, kita nyambung ke soal audio ya. Di sini nih pilar A teman-teman, ini udah ada audio. Tadi juga nyambung ke head unit. Nah ini audionya gimana nih bang? Bang Apit ini kan memang orangnya ya, biarpun dia mekanik balap, mungkin dia bosan kali ya. Tiap hari sakit kuping gue nih dengerin suara mesin balap. Jadi gue butuh lah ketenangan batin. Sama gue juga demikian. Supaya saat kita lagi naik mobil, sekenceng-kencengnya mobil kita, seserem-seremnya mobil kita, batin bisa tenang. Jadi mainnya aliran SQ. Gila, ini banget kan? Tolak belakang banget. Tolak belakang tuh. Kalau yang audio gitu kan biasanya udah fashion daily gitu kan. Yang memang SPL. Mobilnya enjoy di bawah jalan tapi bisa kita matiin. Tapi ini kenceng, suara knalpotnya berisik gitu kan, tapi di dalam kabin tetap damai. Oke, jadi siap. Head unitnya kita pakai Kenwood yang seri 9. Dia pakai prosesor loh ininya. Oke. Prosesornya ARC audio, semuanya sistemnya pakai JL Audio. Wih, audionya juga mewah ternyata teman-teman. Jadi kita nggak bisa ini lagi ya, nggak bisa underestimate mobil balap tuh rusuh gitu, nggak yang ganteng luar dalam gitu, tapi ini ya begitu kebalikannya lah, membalik mindset orang ya. Betul. Udah kayaknya di dalam kabin teman-teman, kita keluar lagi, ada sesuatu lagi yang harus diobrolin. Oke, lanjut. Oke, kita ke belakang dulu teman-teman. Ternyata di sini ada tambahan ductile juga, ya. Itu juga tadi tuh. Itu muffler ya? Ya. Gede banget sih. 3 inletnya. Gokil. Oh ya, agak lompat dikit ya teman-teman ya. Karena gue overexcited nih sama nih mobil. Ada yang kelupaan. Suspensinya bang. Oh, suspensinya. Pakai coilover Tanabe Sastec Pro. Sastec Pro yang berapa klik ya? Itu kalau nggak salah 22 klik deh. Jadi dia bisa buat daily ya, kita tinggal adjust aja. Super soft. Kalau kita mau ke tol, kita agak yang medium. Oke. Lagi drag, udah kita pakai hard. Biar stiffnya mantep ya, lempengnya ya. Body stiff kan 4 wheel kan. Yoi, itu udah
Gue nggak kebayang sih kalau dia launch di start kayak gimana. Kayak Evo buntutnya. Set gitu kan. Kayak ular. Bang, tadi lu udah bilang kalau ini bakal diturbo. Nah, ini kan gue mau nanya soal next project-nya ya. Nah, nanti kebayang nggak sih pakai turbonya apa? Ke depannya pakai ini ya, Precision Turbo yang 76 mili. Kurang lebih itu samanya kayak GT35 lah kalau di Garrett. Terus apalagi ya? Ya memang kita sediain radiator tak ke dalam itu kenapa? Di depan nanti bakal ada intercooler kan? Iya, bakal ada Kita siapin di situ. Terus setelah itu, nah baru kita main internal. Piston yang standarnya high com kan, kita bikin low com semua, pakai jet piston. Kompresinya itu 9:1. Terus camnya kita pakai ini nanti. Skunk tuh yang stage 1 khusus buat turbo. Gitu. Jadi ini aja kalau dalam kepala gue bang ya, ini mungkin karena udah soft engine, udah di stage 3 gitu kan. Ya. Iya, ditambah lagi nanti turbo. Wah, teman-teman nanti kita lihat lah ya, ini mobil next-nya. Entahlah berapa bulan kemudian gitu kan. Sambil research juga ke depannya pakai yang kayak gimana gitu kan konfigurasinya biar lebih optimal dan ini tetap bisa daily dan drag gitu kan. Yes, betul. Daily Itu sih yang paling penting teman-teman. Nah, kalau misalnya gue tanya budget, lu tahu nggak sih kisarannya berapa? Proses engine swap-nya aja berikut gardan dan lain-lain tuh sekitar 270 hampir 300 lah. Wow. Jadi emang totalitas lah ya kalau kita ngomongin mobil yang udah kita suka banget ya. Karena ini kan kitnya kan nggak ada di Indonesia. Iya benar, impor semua. Ya teman-teman kalau tahu Supernova, kalau tahu ORD, Bang Odi dengan Bang Apit udah nggak aneh lah sama estilo-estilo kenceng lah. Jangan heran dengan budget segitu, ibaratnya dari tahun kapan kita belum lahir, mungkin kita bisa dia udah kebut-kebutan di track-track balap gitu yang resmi gitu kan. Gokil sih. Bang, buat ngepoin mobil ini lebih jauh, kan teman-teman pasti penasaran gitu nantinya mau dipasang turbo, perkembangannya kayak gimana? Ada nih yang pengen mantau. Nah, ini kalau mau kepoin Instagramnya di mana gitu. Oh iya, kalau ini langsung ke Instagramnya Bang Apit aja, Supernova. Dia nggak pernah punya Instagram bengkel, jadi nama dia Hafid PM. Iya, tulis di langsung bawah aja ntar sini di ya. follow teman-teman biar langsung bisa kepoin nih di sini nih. Kalau di ininya ya ORD Exhaust gitu. Update daily-nya mobil ini progresnya apa, kita ini semua di situ. Yoi, development soalnya bareng-bareng teman-teman. Ya. Kayak gitu. Jangan lupa juga follow Instagramnya Grid Automotive. Tadi juga ya, jangan lupa follow gitu. Buat ikutin perkembangan mobil ini dan perkembangan modifikasi di tanah air, di Indonesia, di Jakarta lah paling enggak sejauh ini yang bisa kita kasih ke teman-teman supaya bisa menghibur dan memuaskan mata dan nanti bisa kita apa-apa kan mulai dari mimpi Bang ya. Iya, betul. Kita mulai ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman untuk memodifikasi mobil seperti ini di kemudian hari gitu. Jangan lupa dikasih komentar yang menarik tentang mobil ini. Kalau ada mau tanya-tanya, tanya di komen, nanti kita balas. Yoi, siap. Gua bisa nimpalin. Yoi banget. Nah, jangan lupa like dan share, di subscribe, nyalain loncengnya jadi lo tahu kapan ini video tayang. Gue Adit, pamit.